Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada 5 perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang 5 perkara itu? Yang pertama, menguburkan jenazah. Yang kedua, mengawinkan anak perempuan. Yang ketiga, membayar hutang. Yang keempat, menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Yang kelima, bertaubat apabila mengerjakan dosa. Hal yang kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat adalah kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk yang bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Yang artinya setiap anak Adam, yakni setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang mendatang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada 2 makhluk yang terkutuk. Yang pertama iblis, dan yang kedua adalah orang yang putus asa. Sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata iblis? "Ya Rabbi, demi kemuliaanmu saya bersumpah," kata iblis, "saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka." Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat salah dan ke tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis, "Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hal yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda manusia sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepadaku." Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebesar apapun dosa-dosa seorang hamba, kalau dia meminta ampun kepada Allah dengan serius, maka Allah akan mengampuni. Jangan sampai ada yang putus asa, sampai berkata bahwa dirinya sudah enggak benar, dirinya sudah hilang harapan, atau dirinya sudah berzina, dirinya pemabuk, Allah enggak mungkin mengampuni saya. Janganlah berkata demikian. Segeralah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan air mata berderai, jadikan air mata menangis dan bertaubat. Dan taubat ini ada caranya dan ada aturannya. Taubat kepada Allah dan taubat kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah,
untuk membantu taubatnya itu adalah jangan biasakan membicarakan atau menceritakan tentang dosa kepada manusia, supaya taubat kita mudah. Sebab dosa kepada Allah hanya Allah saja. Ada orang yang berzina datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku kepleset, aku terjatuh, aku melakukan zina ya Rasul. Bersihkan aku ya Rasulullah." Kemudian Nabi tidak langsung mencambuk, Nabi tidak langsung merajamnya, tapi Nabi menutupi dengan berkata, "Mungkin kamu hanya bersentuhan saja." "Tidak ya Rasul, aku memang melakukannya." Dan Nabi menjawab, "Mungkin kamu hanya mencium saja." "Tidak, aku benar-benar melakukannya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Mungkin tidak masuk antara dua paha saja." "Tidak ya Rasulullah, aku bahkan melakukannya sampai 4 kali." Kemudian Nabi bertanya, "Apakah orang ini akalnya ada yang rusak? Apakah orang ini gila?" "Tidak ya Rasulullah, dia adalah orang yang sehat." Barulah kemudian Rasulullah menegakkan hukum kepadanya. Tetapi ini adalah isyarah bahasanya dosa kepada Allah hendaknya ditutupi, khususnya perzinaan. Sebab apa? Kalau orang sudah ketahuan di masyarakat bahwa dia adalah pelaku zina, ditakutkan susah untuk bertaubatnya. Sebab apa? Semua orang semangat menghujatnya dan menghinanya bahwa dia adalah pezina. Mungkin di kemudiannya orang itu akan menjadi putus asa, sehingga bisa saja dia menjadi lebih parah dari sebelumnya. Maka hendaknya untuk ditutupi dosa tersebut yang menyangkut dengan dosa kepada Allah. "Kullu ummati mu'afan," umatku aman-aman saja. "Illal mujahirun," kecuali yang berterang-terangan. Dalam riwayat pezina artinya orang yang terang-terangan dalam zina, atau semua dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kepada Allah hendaknya disembunyikan dan memohon ampun kepada Allah di atas dosa yang telah dilakukan itu akan sebagai taubat nasuha. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya suatu taubat? Yang pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang yang bertaubat tetapi bukan nyesal terhadap dosa yang dikerjakannya, malah puas katanya. Dia berkata kepada teman-temannya, "Saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas, sekarang tinggal mau benarnya saja. Saya sudah taubat, taubatnya sih bagus, tetapi puasnya itu yang jelek." Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, tetapi menyesal. Menyesal saya dulu. Kenapa hanyut terjebak dosa? Kenapa tenggelam di meja judi? Saya menyesal sekali. Menyesal yang diperintahkan dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu bukan taubat yang sebenarnya, akan tetapi sama saja dengan main-main. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah taubat, tidak mau lagi terjerumus dalam perjudian. Misalnya yang sedang banyak terjadi pada sekarang ini, yaitu Hing Domino. Aplikasi gamenya sudah kita hapus. Datang teman bertanya, "Gak main malam ini?" "Gak mau." "Ah, kenapa?" "Saya sudah taubat." Ditawarkannya, "Bagaimana chipnya kalau saya beli?" "Saya beli buat kamu 2B misalnya." Langsung download lagi gamenya. Jadi rupanya taubatnya itu cuman karena gak ada chip. Begitu datang yang kirimin chip, mulai lagi. Ini belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu pula dengan perjudian dalam bentuk lainnya. Pada waktu sudah bangkrut habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertaubat. Nah, inilah akibatnya judi. Rumah tangga berantakan, harta boros, anak terlantar, uang tidak ada. Taubat, saya tidak mau lagi tenggelam dalam perjudian. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan.
Tapi 2 atau beberapa minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya. Akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam lagi dalam perjudian. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, pertama, menyesal terhadap dosa yang dilakukan. Yang kedua, bercita-cita untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga, meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau lagi berjudi, talak 3 itu yang namanya perjudian. Yang keempat, menunaikan segala fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melakukan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.